Assalamualaikum Bapak Sudarmono. Waalaikumsalam Bu. Oh iya, senang bisa bertemu Bapak. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bapak. Ini agenda minggu depan kita ada supervisi Pak. Betul Bu. Kalau tidak salah tuh hari Kamis Bu. Hari Kamis Bu. Boleh saya minta waktu batas sebentar agar kita bisa mempersiapkan supervisi nanti supaya kegiatan kita supervisi ini bisa membantu Bapak untuk menyiapkan segala sesuatunya sesuai tujuan pembelajaran. Untuk supervisi nanti ingin tanya apa Pak? Topik apa temanya? Tema saya tentang description text. Menggambarkan seseorang. Tujuannya supaya siswa itu memahami, dan setelah memahami teks deskriptif, kemudian mereka mampu menulis teks deskripsi tentang seseorang. Kemampuan siswa untuk mendeskripsikan dan menulis ya Pak ya. Nanti strategi yang akan digunakan apa Pak? Strateginya mungkin problem based learning. Kenapa Bapak memilih problem based learning? Karena disesuaikan aktivitasnya nanti. Saya berikan sebuah video, lalu mereka menemukan di video itu tentang profesi setiap orang yang ada dalam video itu. Bukan persoalan yang kemudian saya lakukan akan kerjaan kepada untuk mereka bisa membuat deskripsi nanti. Jadi metodenya menggunakan deskripsi ini untuk menggunakan medianya video. Kemudian terus itu video pemahaman, terus nanti ada medianya namanya Canva, mereka mau desain tentang kepentingan mereka masing-masing. Untuk strategi ini dengan metode ini sungguh sangat menarik ya Pak ya. Menurut Bapak yang menjadi tantangan nantinya apa kira-kira? Ya, yang menjadi tantangan saya Bu itu keterlibatan siswa di dalam proses ini. Jadi saya tahap awal ini karena ini adalah kelas yang sangat katakanlah tidak terlalu pintar orangnya, artinya kelas yang levelnya middle. Jadi yang saya butuhkan itu adalah keterlibatan mereka dalam proses. Mereka proses yang sampaikan untuk bisa memotivasi mereka sehingga mereka mau berpartisipasi dalam setiap tahapan-tahapan yang saya berikan. Jadi keterlibatan siswa, keaktifan siswa dalam kegiatan yang menjadi tantangan, dan itu yang akan menjadi fokus observasi nanti ya Pak ya, bagaimana siswa terlibat dalam pembelajaran dengan menggunakan metode yang sudah Bapak siapkan. Oke, luar biasa Bapak, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Dan setelah kegiatan nanti kita melakukan refleksi ya Pak ya. Siap. Refleksi dan evaluasi supaya nanti hasilnya apakah sudah sesuai dengan itu ya Pak ya. Gimana? Mudah-mudahan Bapak bisa lancar Bu. Terima kasih atas waktunya. Petugas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mono. Waalaikumsalam Bu Lastri. Luar biasa tadi setelah mengikuti kelas Bapak sungguh sangat kreatif, dan saya melihat siswa partisipasinya sangat aktif, terutama bagian sesel ketika presentasi My Idol ya. Alhamdulillah Bu. Meskipun di awalnya saya merasa grogi Bu ya, tegang karena memang ada ibunya di belakang kan untuk observasi saya. Tapi alhamdulillah bisa berhasil dengan baik karena bisa lihat dari semangat siswa juga meningkat tadi, sehingga itu memotivasi saya untuk lakukan yang terbaik lah tadi. Itu sesuatu yang natural ya. Tegang tetapi Bapak bisa melaluinya dengan luar biasa. Apa yang berhasil dari aktivitas siswa saat menjelaskan dan menulis teks deskriptif tadi? Menurut Bapak dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, apa yang sudah berhasil? Menurut saya tadi dengan aktivitas yang saya berikan tadi selama lebih kurang 90 menit Bu ya, itu saya melihat dari pengalaman sebelumnya dengan metode yang saya terapkan tadi itu lumayan peningkatan keaktifan siswa di dalam mengikuti proses, di dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, dan di dalam ketepatan waktu mereka menyelesaikan
tugas yang saya berikan itu luar biasa. Yang selama ini mungkin dari kita 30 menit selesainya 1 jam, mungkin ada hal-hal yang mereka tidak mampu melakukan, tapi alhamdulillah tadi saya lihat mereka semuanya bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Menurut Bapak apa yang membuat mereka itu bisa antusias, aktif mengerjakan tugas? Memang hari ini saya mendesain pusat pembelajaran itu dengan media yang kira-kira mereka senangi. Artinya saya berikan video, terus mereka tonton tokoh-tokoh yang mereka senangi, lalu kemudian dari tokoh itu mereka menulis sesuai dengan tujuan pembelajaran, menulis teks deskripsi. Karena mereka menulis seseorang yang mereka senangi, tentu muncul kesenangan, motivasi di situ untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan yang mereka senangi, Bu. Nah, itu saya kira sangat mendukung di dalam proses saya mengajarkan mereka menulis deskripsi teks, Bu. Betul, berarti apa yang sudah Bapak lakukan itulah yang dinamakan pembelajaran mendalam dan bermakna. Karena anak merasa senang dan mereka memahami apa yang mereka kerjakan. Nah, sekarang yang menjadi kesulitan atau tantangan dalam pembelajaran tadi menurut Bapak apa? Mungkin ke depannya, Bu, sekarang pertanyaan saya tadi itu dari sisi waktu. Memang tadi saya sengaja memberikan tugasnya pendek untuk membuat deskripsi teks tentang seseorang itu cuma beberapa kalimat saja, Bu, karena memang keterbatasan waktu. Mungkin ke depan waktunya lebih banyak dengan menulis deskripsi orang itu mungkin agak lebih komplit sehingga mereka bisa mengekspresikan secara penuh terkait dengan tokoh yang mereka ingin deskripsikan. Jadi terkait waktu dan metode ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira apa ide Bapak untuk bisa membuat waktu yang ada dengan waktu yang tersedia, tetapi siswa tetap lebih aktif dan lebih bisa mendeskripsikan atau bisa mencapai tujuan yang Bapak sudah tentukan? Ya, mungkin variasi, artinya variasi dalam hal pemilihan tokoh yang kita siapkan itu kan tadi terbatas, Bu. Mungkin besok mereka bisa mencari sendiri di internet. Kemarin kan saya tetap cuma pilih beberapa profesi saja. Mungkin ke depan mungkin mereka cari sendiri di internet sehingga mereka punya punya kesenangan, punya kesenangan tokoh itu, dan mereka bisa menulis dengan cepat karena tokoh-tokoh itu mereka sudah tahu dari awal, sehingga itu bisa mengefektifkan waktu sehingga mereka bisa mengerjakan tugas lebih lama, maksudnya sesuai dengan langkah-langkah tugas yang saya berikan. Jadi mereka sudah diberikan dulu tugas untuk menggali. Menyiapkan apa yang akan dibahas di minggu selanjutnya. Bisa juga nanti dengan ini Pak ya, memanfaatkan media yang ada dengan papan wall tentang tokoh-tokoh. Jadi Bapak sudah menyiapkan foto-foto atau ditempelkan di bagian kelas tertentu, supaya mereka lebih menarik ya Pak ya. Iya, betul. Nah, untuk bisa tadi Bapak kan ingin anak-anak ini bisa menggali sendiri informasi yang didapatkan sebelum pembelajaran. Kira-kira pelatihan apa yang Bapak butuhkan untuk memperkuat pembelajaran yang lebih mendalam lagi? Oke, mungkin karena yang saya ajarkan ini kan generasi Z, ya. Mungkin saya perlu mungkin peningkatan di dalam penggunaan media. Kalau tadi kan masih terbatas Canva, lalu video, mungkin ke depan mungkin lebih media yang lain yang bisa kira-kira dipakai untuk siswa sehingga bisa mengembangkan kreativitas mereka di dalam membuat atau menulis teks deskriptif. Jadi mungkin perlu pelatihan yang terkait dengan penggunaan media dan betul. IT ya Pak ya? IT betul. Supaya lebih memperkuat lagi dalam Bapak nanti memberikan pembelajaran di kelas ya, lebih menarik ya? Lebih menarik, betul. Saya amati nih sebagian besar kelompok itu aktif berdiskusi tadi di kelas Bapak ya. Tetapi masih ada beberapa anak yang pasif. Coba nanti Bapak kedepannya juga menggunakan metode think, file, and share ya, agar siswa itu secara berpasang-pasangan bisa terlibat semua. Ya. Bapak, mudah-mudahan refleksi yang kita lakukan hari ini bisa membawa Bapak kepada pembelajaran yang lebih baik dan mendalam. Dari Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, terima kasih sudah observasi saya untuk kemudian memberikan masukan hari ini
masukannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa saya tidak lanjuti untuk perbaikan saya ke depan. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama Bapak, sukses. Amin.